Bribka RR terpukul orang tua di kampung jadi sasaran soal kasus Brigadir J. Prasangka dan praduga itu yang jelas dari masyarakat itu tidak percaya bahwa itu adalah suruhan betul-betul dari komandan dia atau dari pimpinan dia. Namanya prajurit atau namanya bawahan pasti diperintah atau disuruh atasan pasti mau. Ini saya bilang selaku dari kepala desa otomatis akan membela. Kita selama ini kan hasil rekonstruksi seolah-olah sebelumnya itu kan hanya E yang membuka aib semua ya. Kalau sekarang RR sama-sama dengan E, kita bersyukur ya, alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Artinya apa? Ada aib pidana yang lebih besar akan dibuka oleh dua orang ini, E maupun RR. Artinya apa? LPSK tidak tertutup kemungkinan memberikan JC, termasuk nanti sampai putusan pengadilan. Dan sekali lagi, JC ini kan tidak hanya di LPSK, tapi termasuk nanti di putusan pengadilan. Karena kalau dulu kan ketika ada PP 99/2002 itu berkaitan dengan remisi. Menikmati keponakan saya Bribka Ricky itu orang yang baik, bukan orang yang nakal, dan saya mohon kepada Bapak Presiden itu dibebaskan Bribka Ricky. Ini rencana mau bikin surat dari keluarga untuk ditujukan kepada Bapak Presiden. Suratnya apa? Rencana isinya, Pak? Rencana isinya ya memohon supaya itu dibebaskan. Orang tua terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J Bribka Ricky Rizal Wibowo disebut sempat mengalami perundungan ketika anak mereka ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus itu. Hal itu disampaikan kuasa hukum Ricky, Erman Umar. Menurut dia, Ricky sempat menangis dan terpukul saat masih dalam tahanan penyidik tim khusus atau tim sus Polri. Salah satu hal yang membuat Ricky sedih, kata Erman, adalah perundungan yang dialami orang tuanya yang tinggal di Desa Kuntili, Kecamatan Sumpio, Kabupaten Banyumas. Di kampung dia, sampai di rumah ibunya dibuat keluarga pembunuh. Itu mereka sangat terpukul, kata Erman dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, seperti dikutip pada Senin 14 November. Erman mengatakan saat itu keluarga Ricky sama sekali tidak menerima surat pemberitahuan penetapannya sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Barat. Selain itu, kata Erman, keluarga Ricky juga tidak mendapatkan surat pemberitahuan penahanan sebagai tersangka dalam perkara itu. Mulanya, kata Erman, Ricky masih berkeras mengikuti skenario baku tembak yang dibuat Ferdy Sambo saat proses penyidikan. Skenario yang dimaksud adalah soal baku tembak antara dua ajudan Ferdy Sambo, yaitu Barada Richard Eliezer Pudialumiu dan Yosua. Dalam skenario itu juga disebutkan Yosua dituduh melecehkan istri Sambo, Putri Chandrawati, di rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Menurut Erman, sikap Ricky mulai berubah saat dia diminta keluarga untuk menjadi kuasa hukum anaknya. Erman menceritakan sikap Ricky mulai melunak dan berterus terang tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi pada saat itu setelah ditemui istri dan kakaknya. Setelah keluarganya masuk, setelah berubah lawyer, baru mulai terbuka, kata Erman. Erman mengatakan dia juga bertanya kepada Ricky apakah benar-benar melihat Ferdy Sambo sama sekali tidak menembak Brigadir J. Menurut Erman, Ricky mengaku sempat tidak melihat langsung ketika penembakan terhadap Yosua. Saya ada di tempat melipir. Terlepas percaya atau tidak, pengadilan percaya atau tidak, masyarakat percaya atau tidak, itu yang dia bilang, kata Erman. Terkait peluang kliennya mengubah keterangan terkait peristiwa pembunuhan terhadap Yosua, Erman memilih menanti keterangan kliennya saat bersaksi dalam sidang terdakwa lainnya, yakni Eliezer, Kuat Ma'ruf, Ferdy Sambo, dan Putri Chandrawati. Kita lihat saja nanti, Tuhan yang tahu sama dia. Tapi saat ini dia merasakan seperti itu, ujar Erman.